mengenal wa an atluwal Quran, agar kita hidupnya tidak boleh ya, terhenti aktivitasnya dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada bi ayatina antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Siapa saja yang ingin sukses ya dalam dakwahnya, enggak ada ya istilah sukses kecuali harus bersama Al-Quran. Termasuk wa an atluwal Quran. Ya, siapa saja yang ingin berada di dalam kelengkapan hidup ya, sebagai kepala keluarga, sebagai bagian dari masyarakat, dan sebagai kemenangan dakwah lebih lengkap lagi ya. Sampai Allah sebut dengan salat dan Quran itu dalam satu kalimat ya. Qimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr ya. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dari situ seseorang akan memperoleh derajatnya yang tinggi. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari situ ya, dia akan dibina oleh Allah menjadi orang-orang yang jujur dan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan dia akan dalam naungan ya, dan diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dipisahkan antara dirinya ya, dengan kebatilan ya, sekaligus kebatilan itu akan dirobohkan. Di halaman sebelumnya, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ada satu kondisi dalam dirinya itu ini sudah kemampuan membedakan ya, antara hak dan batil. Di halaman ketika Al-Quran itu terus intensif ya, dari aqimis sholata liduluki syamsi, dari situlah ya, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil ya, itu satu hal yang sangat lengkap ketika kita berada di dalam pembinaan bersama Al-Quran. Jadi apa sebenarnya tujuan kita ya, bersama Al-Quran ya, apakah tahsinnya, tajwidnya, tadaburnya, kemudian tahfidnya ya, nanti kita ada istilahat di dalam belajar Al-Quran, baik istilahat itu kita temukan dalam bab tahsinnya maupun dalam bab ta'amulnya. Apa dalam bab tahsin misalnya kita mengenal istilah hamas, istilah ismam, tashil, imalah ya. Dan tentu ini perlu talaki. Di dalam ta'amul kita juga ada istilah-istilah yang harus kita kuatkan ya. Ada sabat, ada istiqrar, ada tabarri, ada ta'athur, ada isti'ab, ada insilah, yang semuanya istilah-istilah itu harus kita urai satu persatu sehingga kebersamaan kita dengan Al-Quran bisa menjadi sebuah kebersamaan yang panjang. Jadi tujuan kita untuk bersama Al-Quran ini ya, utamanya adalah ya, agar tidak terjadi lost kontak antara kita dengan Rob kita, yakni
Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diarahkan oleh Allah, ya, walakin kunu rabbaniyin. Manusia-manusia yang selalu ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Entah itu bentuknya halaqah tahsin, entah itu bentuknya tasmi, bentuknya setoran, ya. Entah itu bentuknya ya komat kamit, ya puyeng, ya segala macam, ya tempaan, ya. Intinya supaya manusia itu tidak terjadi putus hubungan dengan Allah. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ya tentu di antara kita ada atau memiliki orang-orang yang kita cintai. Ada suami istri. Coba aja lost kontak dengan istrinya. Seminggu nggak terjadi hubungan apa-apa. Wala WA, wala SMS, wala tahu kabarnya gimana, ya. Apakah dia ya melanggar atau tidak, makan atau tidak, lost pokoknya sepekan aja. Tentu akan terjadi kondisi yang panik, kondisi yang resah, ya. Kondisi yang gelisah itu kalau cinta. Ya. Bagaimana mungkin ya orang beriman rela ya, terjadi lost kontak antara dirinya dengan Robnya. Padahal Robnya itulah yang memberikan makan, yang memberikan nikmat, yang memberikan kehidupan. Bagaimana mungkin? Supaya manusia itu tidak terjadi lost kontak antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan jembatannya. Yakni tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Orang siap untuk rihlah mengeluarkan biaya yang besar. Orang siap untuk mengunjungi orang yang dicintainya dengan biaya dan waktu yang besar. Supaya terjadi satu kontak yang baik. Bagaimana mungkin kita akan lepas kontak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita tidak memahami kajian tahsin, kajian tahfidz, murojaah, tasmi, ya, setoran dan seterusnya sebagai sebuah kemampuan, ya, agar mampu membaca Quran dengan baik, agar mampu membaca Quran tidak melihat mushaf, tapi harus dilandasi ini memang perintah, arahan, bimbingan dari Allah agar kita tidak terputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika manusia itu terputus hubungannya dengan Allah, ya, pasti ya, siapa lagi yang akan membimbingnya? Ya, pasti hidupnya kelihatannya baik-baik saja, tapi banyak masalah. Ya. Ya, karena Allah tidak terlibat ya, dalam membinanya. Karena itulah ya, kegiatan Al-Quran yang kita lakukan, Rasulullah ya, mengisyaratkan bahwa disitulah ada kebersihan hati. Ya. Ada jadi man syaghalahul Qur'an an dzikri, ya, siapa yang sibuk dia dengan Al-Qur'an, ya, maka terjadi hubungan yang dekat dengan Allah. Sampai sibuknya nggak sempat meminta oleh Allah. Dengan Allah nggak sempat tuh minta ini, minta ini, karena sibuk dengan Quran. Maka Rasulullah mengatakan, "A'taitu afdhala ma u'tiyas sa'ilin." Allah akan berikan lebih baik daripada orang yang sibuk meminta. Padahal dirinya sibuknya dengan Al-Quran. Karena terjadi hubungan yang baik dengan Allah. Jadi begitulah ya, lau tahuratil qulub lamma syabi'at minal Qur'an, kalau hati bersih dia tidak akan pernah puas bersama kalam Allah Subhanahu wa ta'ala.
Satu isyarat yang lain, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi adanya sebuah proses belajar dengan Al-Qur'an, tilawahnya, murojaahnya, itu terjadi proses tazkiyah dalam diri manusia. Karena sejak awal dia tilawah, aslinya dia sudah mengalahkan hawa nafsunya. Dia sudah mengalahkan sifat kelemahan-kelemahannya, dha'ifanya, halu'anya, kabatnya. Misalnya wa khuliqal insanu halu'a atau dha'ifa, laqad khalaqnal insana fi kabad. Dikalahkan itu semua ya, hingga dia fokus terhadap fokus terhadap Al-Quran, yang tentu itu membersihkan kejiwaan, ya, penyakit-penyakit malas hati, ya, penyakit hati, ya, yang biasa hinggap dalam diri orang-orang, hatta orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara membersihkannya dengan Al-Quran. Nah, terjadi yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dari situlah terjadi update ilmu, update bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sehari tidak tilawah, berarti kita terputus tajwid, terputus pembinaan dari Allah. 2 hari tidak tilawah, lebih banyak lagi terputusnya. Apalagi kalau 3 hari tidak tilawah, sebulan tidak tilawah, sekian lama, terputus hubungan manusia dengan Rabb-nya, ya, berarti ya, akan terjadi arahan yang hilang, ya, arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau khatamnya nunggu Ramadan? Nah, nanti aja khatamnya kalau Ramadan. Jadi istilahnya model keimanan macam apa yang seperti ini? Al-Quran nggak kenal itu Ramadan nggak Ramadan. Kalau kita tilawahnya, semangatnya masih harus nunggu Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran ini untuk seluruh manusia dan untuk seluruh waktu. Memang di Ramadan ada tarqiyatut ta'amul, ada peningkatan interaksi dengan Al-Quran. Tapi Al-Quran aslinya bukan hanya untuk Ramadan. Dan karena itulah ya, apalagi menjelang Ramadan, ya, harusnya semangat ber-Al-Quran sudah mulai meningkat. Ya, kalau para sahabat dimulainya dari 5 bulan sebelum Ramadan. Ya, kalau kita 50 hari sebelum Ramadan, ya beda ya. Beda dikit ya, angka 5-nya sudah sama. Sahabat radhiyallahu anhum, ya, kalau sudah 5 bulan jelang Ramadan, mereka sudah mulai memadatkan ya, aktivitas dengan Al-Quran. 4 bulan sehingga ya 4 bulan mulai rajin lagi, 3 bulan ya. Nanti di Ramadan ya, sudah siap ya, ditarbiyah yang lebih intensif oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebutuhan inilah yang kita inginkan ya, sehingga yang pertama, semangat ber-Al-Quran itu harus semangat supaya tidak terjadi hubungan yang terputus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian begitulah, dari cara seperti ini kita bisa melihat semangat yang kedua, semangat para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum tahu betul ya fungsi Al-Quran yang seperti ini, sehingga mereka dalam kondisi-kondisi hariannya, Rasulullah mengatakan iqra'ul Qur'ana fi syahr, bacalah Al-Quran sebulan khatam. Dan para sahabat tentu jarang yang sebulan khatam.
para sahabat 10 hari khatam, ya, 3 hari khatam sebagian. Ya. Umumnya 10 hari khatam. Lebih sedikit lagi para sahabat itu sepekan khatam. Lebih sedikit lagi ada yang 3 hari khatam. Dan sebagian kecil lagi ya 1 hari khatam. Ini ada Utsman bin Affan, ada Abdullah bin Zubair bin Awam, ya. Dan ada 2 sahabat yang lain. Ya. Dan para sahabat ya faham betul ya bahwa di antara proses yang harus ditempuh adalah mengikuti pembelajaran Al-Quran. Istilahnya kalau dalam bab sekarang ada lembaganya. Mana lembaga Qur'annya di zaman Rasulullah? Ada. Kata Rasulullah, istaqri'ul Qur'ana min arba'ah. Bacalah Al-Quran atau pelajarilah Al-Quran dari 4 sahabat. 4 yang ditunjuk oleh Rasulullah. Yakni Abdullah ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Salim maula Abi Hudzaifah, dan Mu'ad ibnu Jabal. Itu halaqah Quran pertama di zaman sahabat. Halaqah Quran pertama. Disitulah ya mungkin kalau sekarang ada HCQ, ada rumah Quran, karena rumah Quran ini adalah wahyu, rumah Quran wahyu. Lengkapnya Wahyu Sriono. Nah, bisa juga begitu. Tapi di zaman dahulu sudah ada, sehingga para sahabat berbondong-bondong. Mereka kalau nggak belajar kepada Salim maula Abi Hudzaifah, ke Ibnu Mas'ud, ke Ubay bin Ka'ab, atau ke Mu'ad ibnu Jabal. Disitulah ya, sampai ya, Mu'ad ibnu Jabal nanti diutus untuk membentuk atau mengajarkan Al-Quran di Syam, ya, yang diawali dari Yaman. Dan begitulah Yaman dan khususnya negeri Syam, Damaskus, Yordan, Suriah dan seterusnya, sampai sekarang kaum muslimin bisa membaca Al-Quran dengan baik ya, karena peranannya Mu'ad bin Jabal. Pertama kali duat yang diutus ke sana untuk mengajarkan Al-Quran. Dan nanti disusul oleh teman satu angkatan ya. Satu angkatannya itu ada namanya Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Ya, itu satu angkatan dan menyusul ke Yaman. Makanya nanti Abu Ubaidah ibnu Jarrah saat meninggal yang menguburkan adalah Mu'ad bin Jabal. Juga teman satu angkatannya, kalau sini satu angkatan tahfiz begini juga boleh. Namanya Abu Darda. Abu Darda ya, itu kalau sekali halaqah Quran, buka halaqah Quran lembaga tahfiz gitu ya. Pesertanya berapa? 1.600. Dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, kita mirip ya. Kalau kita 160 atau 16 ya, kali 2 lumayan ya, 30. Jadi 1.600 ya, berkumpul di Dimsyaq, dibuat dalam halaqah-halaqah kecil. Abu Darda ya, Abu Darda itu duduk di mimbar ya. Jadi kalau ada masalah tahsin, masalah Quran, bagaimana huruf dhat yang benar, bagaimana qalqalah yang benar, ya, atau pertanyaan apa saja, datanglah para musyrif-musyrifahnya itu ke Abu Darda. Demikian juga Abu Ubaidah ibnu Jarrah membangun sebuah masjid namanya Masjid Umawi, arsitek pertama di kalangan kaum muslimin. Ya, yang sekarang masjidnya masih bisa dikunjungi. Disitulah banyak terjadi ya, halaqah Quran, membina manusia untuk tidak boleh orang beriman itu berjauh-jauhan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita nggak mau jauh dari ustadz, nggak mau jauh dari orang tua, apalagi dengan Allah. Jadi jangan sampai kondisi kita jauhan dengan Allah itu. Kemudian Mu'adz bin Jabal itu lebih terkenal lagi. Jadi di Yaman ya, kalau pas lagi umroh gitu ya, umrohnya di Mekah, mereka membincangkan. Di negeri kami ada seorang yang tegap, tinggi, putih, rambutnya ngombak, ya, wangi terus, alisnya tebal. Itu kalau udah ngajar Quran, ya, semua satu masjid diem semua, tunduk lesu, ya, maksudnya khusyuk. Ya. Para orang ahlul Mekah tentu sudah paham ini Mu'adz bin Jabal, ya, bukan yang lain ini namanya itu pasti Syekh Mu'adz bin Jabal. Saya kalau di Surabaya mau belajar Quran, pasti di sana ada Ustadz Wahyu Sriono, ada Ustadz Zuli Prapto. Nah, gitu. Di Yaman sudah terkenal, sampai sedetail-detailnya, alisnya tebal. Ya, mulai. Jadi kalau antum alisnya tebal, itu keturunan Mu'adz bin Jabal. Kalau enggak tebal, ya keturunan, semoga bukan Abu Jahal. Ya, keturunan abiknya masing-masing. Subhanallah, dakwah Al-Quran ya, yang sebesar itu, yang tujuannya agar ya, semangat beral-Qurannya sebagaimana semangat ya, agar manusia tidak putus hubungan dengan Allah. Kemudian ya, juga adanya sebuah kondisi Al-Quran itu harus dimauqifi dengan atau disikapi dengan semangat yang melebihi dari semangat kita dalam bab-bab yang lain. Apa bab yang lain? Urusan sepedaan aja manusia itu semangat. Sekarang goes, nggak tanggung-tanggung goes tuh. Sepedanya difasilitasi. Kurang sepeda, sendalnya. Kurang sendalnya, kaosnya kalau nggak kaos goes juga nggak pede. Kaosnya kaos goes. Tambah lagi pecinya, ya, peci, goes pakai peci ya. Oke, helm goes. Nah, yang begitu diihtimami oleh manusia, yang mancing diihtimami, yang raket ya, urusan bulu diterbang-terbangin gitu ya. Ditampol lagi, diterbangin lagi, ditampol lagi, urusan begitu saja. Orang harus bisa beli ya. Yonex ya, apa itu raketnya yang bagus, tahu merek apalah. Apa saja. Ya. Sementara Al-Quran ya, tidak pernah mendapat satu ihtimam yang sama. Jadi begitulah ya semangat kalau kita membaca surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Maksudnya ya, kita ini jadi orang yang nggak tahu terima kasih kepada Allah. Sifat Allah sebagai Ar-Rahman, kita ini nggak ngerti terima kasih. Yang ngasih hidup Allah, yang ngasih udara Allah, yang ngasih sifat Rahman ya, sifat kepada seluruh manusia Allah. Giliran suruh 'allamal Qur'an, yakni kembali kepada Al-Quran, ya Allah lemesnya. Ya. Ini aja saya yang daftarin istri saya. Kalau nggak daftarin istri nggak masuk nih saya LTQ ini, HCQ ini. Ini aja yang daftarin suami. Ya Allah urusan Quran bisa-bisanya begitu. Jadi padahal Allah yang 'allamal Quran, apa nggak malu? Ya. Mari kita belajar dari ayat ini. Jadi Ibnu Mas'ud ini badannya kecil. Diriwayatkan kakinya juga kecil ya. Adanya kecil, nggak tampang-tampang lah mau berantem mau apa itu, nggak ada tampangnya. Berasal dari masyarakat biasa. Jadi bukan dari yang dihormati ya, secara sosial, ya biasa-biasa saja. Ngumpul dengan Rasulullah dan para sahabatnya.
tapi semangat belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran, sahabat itu sampai, wahai Rasulullah, gimana kalau Al-Quran ini kita bacakan di depan Ka'bah, di depan kaum Quraisy. Itu semangatnya, ya. Sementara kita ya sudah di Surabaya, ya kan? Surabaya kan ini ya. Lingkungannya kondusif, ya. Ya justru kondusif itu saat di sini udah banyak hufaz, ya ala kulli hal kondusif gitu ya. Nggak ada itu berdarah-darah tuh nggak ada. Yang ada didukung ya. Sampai membuat malas juga. Saya nggak ngerti lagi keimanan model apa itu yang begitu itu ya. Adalah Allah katakan saat menyebut dengan ulaika humul mu'minuna haqqan, itu diawali dengan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah sebut ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi kalau sudah kondusif nggak belajar Quran juga, nggak ada tantangan, ya tilawah juga. Sehari-hari kosong ya, nggak buka Quran juga. Ini model iman yang seperti apa yang begini. Jadi sebelum kita pahami ini HCQ atau apapun nama lembaganya, sebelum kita pahami ini punya siapa, ini siapa, udah yang terpenting ulaika humul mu'minuna haqqan. Itu aja. Sehingga perjalanan Al-Quran kita itu akan sangat panjang. Ibnu Mas'ud menawarkan diri. Ya Rasulullah, saya aja yang bacain. Sahabat yang nggak boleh. Yang benar aja. Badannya kecil. Istilahnya gimana mau mukul ya, mukul lalat aja nggak mati. Gimana ya ada. Tapi semangatnya. Kemudian sahabat, jangan kamu. Kalau kamu yang bacain, nanti pasti terjadi apa-apa. Istilahnya, kalau sekelas Mus'ab bin Umair misalnya yang baca, enggak berani orang mukul. Ya kan? Pasti ngambil para pejabat dulu suruh musir. Gitu. Nah, kalau Abdullah bin Mas'ud, ya, dari rakyat jelata sampai para bangsawan, mukulin semua. Benar. Ya. Besok dibacakan. Bacanya apa? Ar-Rahman 'allamal Qur'an. 'Allamal Qur'an. Coba kalau kelas Ibnu Mas'ud dengan segala tantangannya, ya istilahnya ingin memberitahukan kepada kita juga sebenarnya, cuma kita nggak hadir sama saat itu karena belum lahir. Kalau saja kita hadir itu kita yang dikasih tahu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Dibacakan itu di depan Ka'bah. Ayolah kita ini ngaji bersama Quran. Ya walaupun akhirnya dipukulin juga sampai babak belur. Nah kita kan belajar tahsin nggak pakai dipukulin. Belajar tahsin cukup dengan keimanan yang sudah kondusif. Kalau sudah kondusif nggak daftar juga, nggak ngerti saya. Kita tutup aja kajiannya, ya kan? Kalau sudah daftar masih absen juga, afwan Ustaz, RCQ namanya ya. Afwan Ustaz, besok saya kondangan, besok lagi afwan Ustaz, anak sunatan, besok lagi afwan Ustaz, ya. Hujan, ya. Nggak ketemu iman kita, ya, karena yang bab-bab mubahat bisa kita ihtimami, ya. Giliran bab yang 'allamal Qur'an, Ibnu Mas'ud sampai berdarah-darah, dipukulin, ya. Dipukulin apa ya, kapok, ya, ya enggak, pulangnya tuh dipapah sama sahabat-sahabat, dipapah. Apa katanya, puas. Sahabat yang lain nyalain, gimana? Bener kan dipukulin? Enggak apa-apa. Dia bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, izinin saya besok baca lagi. Rasulullah ya tidak mengizinkan tapi tidak melarang. Dibacain lagi besok. Sahabat-sahabat yang lain melarang, jangan ya.
Kalau Ustadz Wahyu Sriono mending masih ada pencak silat dikit atau kungfu dikit ya. Ini nggak bisa apa-apa ya kan. Jangan gitu. Balik lagi, dipukulin lagi, dipukulinya lebih parah dari hari yang pertama. Tapi semangat Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, ayat itu yang dibacakan. Supaya kita ini dalam bab Al-Quran jangan pernah main-main. Jangan dijadikan sambilan. Jangan dijadikan waktu yang tidak terihtimami. Karena dari situlah ya, manusia itu bisa meraih segala-galanya. Dan utamanya adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah di RCK ini nggak ada itu yang ditonjokin. Insya Allah nggak ada itu yang kalau sekedar ya kita cuma disuruh belajar qaf, belajar dot ya, yang sulit-sulit tuh ya, huruf isti'la ya. Kita belajar ismam ya. Ya. Kalau Ibnu Mas'ud ya, bibirnya monyong karena dipukulin, kita monyong cuma untuk ismam ya, tak mana curi periksa-periksa nggak sampai monyong dipukulin ya. Kayak gitu juga masih nggak usah sulit banget. Kita paling cuma urusan setoran hafalan. Masya Allah ya. Jadi kalau urusan itu ya, kita sampai tidak ya bahwa Al-Quran itu puncak dari Allamal Quran dalam surat Ar-Rahman ini sampai mufassirin Ibnu Katsir dan mufassirin yang lain semacam sepakat walaupun nggak sengaja. Apa sepakatnya? Puncak dari Allamal Quran itu adalah surat Ar-Ra'd. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Jadi nyari apa lagi sih yang lebih dahsyat dari Al-Quran? Nyari kenikmatan apa lagi yang lebih nikmat dari Al-Quran? Nyari kesaktian apa lagi yang lebih sakti dari Quran? Nyari wasilah apa lagi yang lebih efektif dari Al-Quran? Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Nah, begitulah kita ya keimanan yang harus dibina ya, dari semangat Al-Quran. Sebelum ya nanti kita membahas tentang fadail misalnya al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Sebelum bicara tentang mahkota ya, yang nanti sampai di hari akhirat ya orang tuanya dikasih mahkota ya. Fahamilah bahwa setiap interaksi kita dengan Al-Quran sesungguhnya ya, ada pesan-pesan dalam dari Allah dan Rasul-Nya agar kita tidak kehilangan jati diri sebagai manusia yang beriman. Kalau bangsa atau agama lain ya, begitu sikoh ya, begitu semangat dengan kitabnya, apalagi kita ya dengan Al-Quran yang nggak henti-hentinya ya Allah sarankan, Allah perintahkan ya, dan nggak henti-hentinya ditarbiyah tentang mukjizat Al-Quran itu. Taib itu poin yang kedua ya. Poin tentang bagaimana semangat para sahabat. Yang pertama poin kita adalah agar tidak terjadi putus hubungan dengan Allah. Yang kedua, bagaimana semangat kita untuk ala sahabat dalam ta'allamah wa 'allamah Al-Quran itu. Yang ketiga, ya, tentu semangat kita dalam bertadhiyah. Dan nanti ujung dari tadhiyah ini disebut dengan talahum. Tadhiyah yakni semacam Mus'ab bin Umair.
tuntutan bersama Al-Quran itu bukan hanya kesiapan kita dalam meluangkan waktu, tetapi juga adanya tuntutan untuk mengorbankan apa yang kita miliki. Di Mus'ab bin Umair tentu sudah mengorbankan kenikmatan dunianya. Ya, apakah kemegahannya, fasilitas hidupnya, apalagi ya kebangsawanannya, untuk beriman kepada Allah dan mempelajari Al-Quran. Sehingga itulah yang membuat dampak kita, dampak Mus'ab bin Umair itu kalau sudah membaca Al-Quran bisa menggetarkan orang-orang yang mendengarnya. Jadi istilahnya saya ingin mengatakan begini, seberapa besar tadhiyah yang kita berikan kepada Al-Quran akan berbanding lurus dengan apa yang Allah berikan terkait dengan athar Quran yang diberikan kepada kita. Jadi kalau Mus'ab bin Umair siap dikurung, diasepin, diusir untuk Al-Quran, itu yang membuat beliau kalau baca Quran orang tuh bisa langsung bergetar dan bisa masuk Islam. Masuk ke Madinah diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditemani yang pertama masuk mendampingi beliau adalah As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ketemu seorang di sana dicegat oleh Sa'ad bin Mu'ad. Tahu Sa'ad bin Mu'ad? Sa'ad bin Mu'ad itu bangsawan, jagoan di kalangan Ansor. Badannya besar. Jadi istilah kita melihat badannya aja udah ngeper dulu deh. Namanya Sa'ad bin Mu'ad. Jadi makanya Sa'ad bin Mu'ad ini kalau perang pasti dia sudah terluka dulu karena badannya memang besar. Kalau pakai baju besi L nggak muat, XL nggak muat, double XL, LL, berapa kali XL nggak muat-muat. Akhirnya lengannya kan selalu terluka karena badannya besar. Tapi dia nggak enak mau negur Mus'ab bin Umair. Kenapa? Mus'ab bin Umair sudah ditemani anak dari bibinya atau ponakannya, namanya As'ad bin Zurarah. Dia ngutus bangsawan yang lain, namanya Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair ini pahlawan dan di kalangan Ansor sangat disegani. Cerdas, bisa menulis, bisa berenang, jago dalam bab panah, melempar tombak, diprovokasi. Itu ada pendatang baru namanya Mus'ab bin Umair. Sudah bawa-bawa As'ad bin Zurarah, nggak enak saya itu ponakan saya. Tolong cegahlah. Karena bangsawan kan mewarisi abinya Hudair. Didatengin ketemu Mus'ab. Ngusir. Kata Mus'ab, udahlah, saya akan baca Quran. Kalau saya baca kamu terima, kamu masuklah agama Allah. Kalau enggak, saya pergi deh dari Madinah. Itu kalau guru Qurannya semacam Mus'ab bin Umair. Tentu di RCQ nggak ada guru Quran yang sekelas Mus'ab bin Umair. Yang ada dibacakan bisa jadi izin dulu Ustaz, pamit ada acara gitu. Karena gurunya tidak sekelas Mus'ab bin Umair, muridnya tidak sekelas Usaid bin Hudair, dua-duanya masih merintis. Jadi dibacakan surat Az-Zumar, baru 4 ayat sudah masuk Islam.
Padahal tadinya udah bawa tombak mau numbak tuh si Mus'ab bin Umair. Baru 4 ayat. Ini manusia guru Quran model apa ini yang begini nih? Coba kalau kita di taujih, ya, sekali taujih langsung semangat gitu. Sekali di taujih, ya, saya nggak ada cita-cita lain setelah ada taujih pada hari Sabtu 27 Maret ya, jam 9 ya. Setelah ditaujih nggak ada cita-cita saya kecuali bisa membaca Quran dengan baik. Sekedar itu saja, nggak harus seperti Usaid bin Khudair. Saya nggak ada lagi selain setelah dengar taujih ini ya, kecuali saya harus selesai 30 juz. Entah saya itu 30 juz nanti di usia 60, selesai 50, sampai wala tamutunna illa wa antum hafizunal Quran. Saya pantang mati kalau belum 30 juz. Ternyata besok pagi meninggal. Ya. Insya Allah di sisi Allah akan diangkat bersama orang-orang yang hafal 30 juz. Insya Allah di sisi Allah tertulis faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Itulah fungsinya taujih. Dia akan ditulis sesuai dengan yang diniatkan. Dan alangkah indahnya kan, di balik kita bergabung di RCQ ini, ikut tahsinnya, ikut tahfiznya, ikut halaqah Qur'annya, Allah temukan kita dengan Mus'ab bin Umair di surga. Allah temukan kita dengan Usaid bin Khudair. Allah temukan dengan Sa'ad bin Mu'adz. Allah temukan dengan Abbad bin Bishr. Jadi itu tujuannya sebenarnya kenapa kita harus halaqah tahfiz, harus bergabung ke lembaga. Memang kita bukan siapa-siapa. Baca masih susah, hafalan lupa lagi. Sudah dapat dihafal di rumah, pede banget berangkat. Sampai ke masjid kesandung hilang juga hafalannya. Jatuhnya bareng sama kesandungnya. Ya Allah ya, nggak akan. Insya Allah itu nomor sekian. Tapi yang utama di balik kegiatan ini Allah kumpulkan kita bersama beliau-beliau Abdullah ibnu Mas'ud bersama Usaid bin Khudair. Nanti kualitas guru halaqahnya itu sekelas Mus'ab bin Umair. Usaid bin Khudair ini baru murojaah Al-Baqarah 4 ayat. Itu kudanya sudah meringkik. Maksudnya apa? Kuda ini siap melaksanakan perintah Allah. Dilanjutin ayat kelima, kudanya meringkik lagi dan dia lihat di atas awan terjadi satu hal ya, awan yang berkumpul menaungi Usaid bin Khudair dan akhirnya awan itu menjadi berkemilau. Indah. Paginya ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah semalam saya murojaah Al-Baqarah. Terjadi kondisi ini. Kata Rasulullah, kalau kamu lanjutin tuh murojaahnya, akan banyak yang melihat keajaiban di langit tadi malam. Tentu kita, waduh saya biar kayak Usaid bin Khudair. Al-Baqarah diulang-ulang, kita sibuk masalah lupa lagi. Masalah hurufnya. Nggak apa-apa, yang penting di akhirat bersama Usaid bin Khudair. Siapa lagi muridnya? Murid Mus'ab bin Umair ada yang namanya Abbad bin Bishr. Jaga Hirosah, dipanah, ya, dicabut, dipanah lagi, dicabut lagi. Dia lagi qiyam baca surat Al-Kahfi. Sampai panah yang ketiga, ya, baru dia berhenti. Ya. Ungkapannya ini yang indah. Kalau bukan karena perintah Rasulullah, saya ini tugas menjaga kaum muslimin, lebih baik saya terputus badan saya dengan anak panah daripada terputus bacaan surat Al-Kahfi saya. Itu semangat beral-Qur'annya. Nah kalau kita baru dengan WA terputus tilawah, baru dengan jemuran terputus tilawah, baru dengan Facebook terputus tilawah. Ini model keimanan macam apa ini yang begini? Enggak apa-apa. Itu kan kemarin belum gabung ke RCQ ya kan. Insya Allah sekarang sih enggak begitu ya.
mau WA, mau apa ya, insya Allah ya, tidak terputus ya. Istilahnya pantang shadaqallahul azim kalau belum selesai targetnya. Target saya 5 halaman sekali duduk, pantang saya shadaqallahul azim kalau belum. Dan kita kan nggak ada itu lagi tilawah di panah, nggak ada. Yang ada panah beracun, lagi tilawah ngeliatin foto akhwat, panah beracun ya. Panah beneran mah nggak ada. Kalau panah beracun aja kita tumbang ya, bagaimana? Keimanan ini akan terjalin terus menerus. Baik, itu insya Allah kajian singkat kita ya.